Lalu yang kedelapan, syarat sigat yang kedelapan, baqaul ahliya ila wujudi syakil akhar. Tetapnya ahli tasarruf, tetapnya pembolehan syariat untuk orang itu bertransaksi sampai adanya qabul. Kalau sampai adanya qabul, batasannya itu walaupun sudah mengucapkan huruf pertama. Misalkan saya jual kepadamu motor ini seharga 5 juta misalkan. Lalu orangnya ini disyaratkan harus tetap orang yang boleh bertransaksi. Contoh orang yang nggak boleh bertransaksi itu misalkan gila. Nah, sebelum si pembelinya ini mengucapkan saya terima, sebelum mengucapkan huruf S-nya, S saya terima, itu disyaratkan nggak boleh si penjualnya ini terkena gila misalkan. Tetapi kalau sudah mengucapkan minimal huruf S-nya aja si si pembelinya itu sa. Nah, udah huruf S-nya itu. Nah, itu tetap berlanjut transaksinya. Kalau yang si penjualnya ini terkena gila misalkan. Nah, itu jadi perbedaannya antara syarat yang ke-6 sama syarat yang ke-8. Kharaja bihi idza zalatil ahliyah qabla wujudi syakil akhar wa syakul akhar wal qabul. Nah, gambarannya suratuhu, gambaran syarat yang ke-8. Iza ajabal bai' faqala bi'tuka hadza bikaza. Wa qabla qabul al-musyarit tara'a 'ala al-bai' al-junun aw al-ighma. Nah, gambarannya jika si penjual menyerahkan barang, melakukan ijab, perkataan penyerahan barang, contohnya bi'tuka hadza bikaza, saya jual barang ini sekian. Tapi harus sebutkan sekian itu berapa. Ini cuma contoh doang. Wa qabla qabul al-musyarit tara'a 'ala al-bai' al-junun aw al-ighma. Nah, sebelum si pembelinya itu memulai menerima, si penjualnya ini terkena gila atau pingsan. Nah, itu contohnya. Sebelum mengucapkan huruf ba-nya itu kalau bahasa Arab. Sebelum bi'tuka. Lalu yang ke-9, al-khitab. Harus adanya khitab, yaitu mengucapkan, misalkan saya jual kepada engkau. Enggak boleh saya jual kepada dia. Itu enggak boleh. Atau saya jual kepada Jono. Nah, si pembeli ini Jono, itu enggak boleh. Harus kepada engkau, ada engkaunya. Fala budda min jarayanil khitab bainal aqidain. Maka khitab itu harus ada di antara orang dua yang melakukan akad, si penjual pun si pembeli. Falau qala al-bai' bi'tu Zaidan wal mushtari wa Zaidun. Jadi harus ada khitab di antara, harus adanya khitab di antara dua orang yang melakukan akad, si penjual maupun pembeli. Falau qala al-bai' bi'tu Zaidan wal mushtari huwa Zaidun lam yasih. Maka kalau si penjual mengatakan saya jual kepada Z, sedangkan si Z itu adalah si pembelinya itu, maka Z itu enggak sah menjadi khitab. Fala budda an yaqul bi'tuka. Maka si penjualnya itu harus mengatakan saya jual kepadamu. An yutimal mukhatab ay la budda an yutima sigha al mukhatabu. Orang yang dikhitobi, orang yang diucapkan saya jual kepada engkau, nah engkaunya ini, si dia ini, yang ngomong kepadanya ini, si pembelinya misalkan, itu harus menyempurnakan sighatnya. Kharaja bi, terkecualikan dengan kaidah yang ke-10 ini, an yutimal mukhatab ma iza khatabal bayu al wakil masalan wal muwakkil mawjudun faqala al muwakkil qabiltu fala yasih. Jadi terkecualikan dengan kaidah ini
akad yang mana si penjual itu ngomong saya jual kepadamu itu kepada orang yang diwakilkan. Si Z ini misalkan dia menjadi wakil terhadap Muhammad misalkan. Nah, yang si penjualnya ini ngomongnya saya jual barang ini kepadamu, itu nggak ke Muhammad tapi ke wakilnya, ke Z-nya. Wal muwakil mawjud, dan orang yang mewakilkan yaitu si Muhammad, ada si Muhammadnya itu. Lalu si Muhammadnya mengatakan faqalan muwakil qabiltu. Lalu yang mengatakan qabiltu itu si Muhammad itu. Saya jual kepadamu. Padahal mu-nya itu ditunjukkan kepada Z, kepada orang yang menjadi wakil si Muhammad. Nah, tapi si Muhammad, orang yang mewakilkan kepada Z itu mengatakan saya terima, itu nggak sah. Jadi yang mengatakan penerimaan yaitu qabul, penerimaan barang atau penerimaan uang. Kalau penerimaan barang ya si pembeli artinya. Kalau penerimaan uang atau alat yang dijadikan untuk membeli artinya si penjual. Nah, itu yang mengatakan saya terima itu harus orang yang dikamukan. Saya jual kepadamu. Nah, mu-nya itu siapa? Nah, itu yang mengatakan qabiltu, saya terima. Fala yasih, maka enggak sah kalau semacam itu. Lalu syarat yang ke-11, an yazkural mubtadi as-saman. Nah, orang yang memulai itu menyebutkan harganya. Misalkan yang memulainya itu adalah penjual. Saya jual barang ini seharga 10 juta. Nah, itu si penjualnya maka harus mengucapkan 10 juta. 10 juta kepadamu. Tadi itu yang syarat ke berapa tadi? Syarat yang ke-9 itu kan khitab kan. Harus adanya khitab. Nah, khitab ini perkataan kamu itu harus ada di antara perkataan penyerahan atau perkataan penerimaan. Jadi seandainya penjual yang ngomong misalkan saya jual barang ini kepadamu seharga 10 juta. Nah, itu kamunya itu sudah cukup. Atau si penjual ini ngomong saya jual barang ini seharga 10 juta. Nah, lalu si pembelinya ngomong baru ada ucapan kamunya dari si pembeli misalkan. Saya terima penjualan kamu. Nah, itu sudah sah. Jadi kamunya itu kalau nggak dari si yang mulai atau kamunya itu dari pihak selanjutnya, itu pihak kedua. Ya, kayak disebutkan baina antara. Lalu syarat yang 11 itu yang memulai harus mengucapkan harga. Nah, itu tadi contoh kalau yang mengucapkan harganya si penjual, saya jual barang ini kepadamu seharga 10 juta. Nah, apa contohnya kalau yang si pembelinya? Saya beli barang ini darimu seharga 10 juta. Lalu si penjualnya mengucapkan qabiltu, saya terima. Atau khitabnya, perkataan kamunya itu nggak disebutin di awal. Disebutin di akad yang ini, apa namanya? Disebutin di qabulnya. Saya beli barang ini seharga 10 juta, lalu si penjualnya mengatakan saya terima pembelianmu. Nah, itu sudah cukup juga. Jadi yang memulai, baik si pembeli atau si penjual, tergantung mana yang mulai, itu harus menyebutkan harga. Belinya pakai apa? Itu harus sebutkan. An yudhifal bi' li jumlatih fa iza qala bi'tu yadak aw ra'sak aw nisfak lam yasih. Lalu syarat yang ke-12 adalah si penjualnya menyandarkan penjualan kepada keseluruhan si pembeli. Maka kalau si penjualnya mengatakan saya jual kepada tanganmu, nah itu kan
nggak keseluruhannya si pembeli. Misalkan saya jual barang ini kepada tanganmu, itu nggak boleh. Harus keseluruhan orang yang membeli itu. Au ra'sak atau kepada kepalamu, au niswak atau kepada sebagian badanmu. Lam yasih, maka hal tersebut tidak sah. Fala budda an yudhifal bai' li jumlati fayaqul bi'tuk. Maka harus si penjualnya itu menyandarkan penjualan kepada keseluruhan si pembeli, maka si penjual itu mengatakan saya jual kepadamu. Saya jual kepadamu motor. Saya jual motor ini kepadamu. Lalu syarat yang ke-13, an yaqsida lafdhu li ma'nahu. Fa idza kana ajamian masalan wa qala bi'tuka jahilan ma'naha lam yasih. Jika si penjual maupun si pembeli harus memaksudkan lafaz kepada maknanya. Maka jika si penjual atau si pembelinya itu orang ajam, nah kalau di sini si penjualnya orang ajam itu orang yang bukan orang Arab, lalu dia mengatakan bi'tuka, ngomongnya bahasa Arab, bi'tuka saya jual kepadamu, tapi pakai bahasa Arab, bi'tuka, bahasa Arab saya jual kepadamu kan, bi'tuka. Nah, keadaan dia nih jahilan makna, dia nggak tahu maknanya, nggak tahu apa artinya bi'tuka itu. Nah itu nggak boleh. Jadi si penjual ataupun si pembeli harus memaksudkan lafaz yang diucapkan, baik ntar dia mengucapkan ijab, mengucapkan sigot, perkataan penerimaan barang atau perkataan penyerahan barang. Nah itu harus memaksudkan lafaz tersebut kepada maknanya. Lalu aqsamul mabi', pembagian barang dijual arba'atun, ada 4. Bayu ainin musyahadatin, jual beli barang yang terlihat, yang bisa terlihat, ay mar'iyah, yaitu yang bisa terlihat, yarohal akidan al-ba'i wal mushtari, yaitu dua orang yang melakukan akad bisa melihat barang yang terlihat tersebut. Fayasih, maka sah. Intinya barang yang terlihat. Kalau barang bisa terlihat itu sah. Tetapi batasan apakah saat akad harus dilihat juga atau gimana, itu sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Apakah cukup sebelum akad saja melihatnya? Ada pembahasannya sebelumnya. Pembahasannya di sebelumnya itu silahkan dirujuk kembali. Lalu bai'u syai'in mausufin fi zimmah wa minhu salam. Jual beli sesuatu yang disifatkan di dalam tanggungan. Karena ada yang disifatkan di dalam tanggungan, ada juga yang muayyan. Yang muayyan itu yang bisa kemasukan kata-kata ini. Malah memang cuma satu. Jual beli yang bisa dikemasukan kata ini, yaitu ya jual beli itu. Jual beli biasa. Jual beli itu bisa kemasukan kata-kata ini. Saya jual barang ini kepadamu. Kalau akad salam, akad pesan nggak boleh. Saya pesan barang ini kepadamu, itu nggak boleh. Tetapi kalau pesan itu maksudnya adalah membeli, ya nggak apa-apa. Akad salam, aslam tuhaza, itu nggak boleh. Memasukkan kata-kata isyarat itu nggak boleh. Wahwa jaizun, akad salam ini jaiz, boleh. Jaiz di sini bukan jaiz lawannya lazim, bukan ya. Karena salam ini akad yang lazim, nggak boleh dibatalkan salah satu pihak. Harus kesepakatan. Berbeda halnya kalau yang akad yang jaiz. Akad yang jaiz itu misalkan akad menitipkan barang. Nah itu boleh dibatalkan oleh salah satu pihak. Tapi kalau salam ini bukan dia.
Dia harus ada kesepakatan antara dua pihak. Enggak boleh pembatalan sepihak. Wa yasihu bi syurutin kama sayati, dan akad salam ini sah dengan beberapa syarat sebagaimana penjelasan yang akan datang. Bayu ainin ghaibatin ay min ghairi musyahadatin min al-akidin aw hadima wa huwa la yajuz. Jual barang yang tidak terlihat. Maksudnya tidak terlihat itu adalah tidak terlihat sama orang yang melakukan akad, dua orang melakukan akad, baik si penjual maupun pembelinya tidak melihat, atau yang tidak melihat itu salah satunya, cuman si penjualnya aja yang melihat, atau cuman si pembelinya aja yang melihat, maka wala yajuz, enggak boleh tuh, enggak sah. Au bai'un manafi ka bai'i haqqil mamar, seperti yaitu penjualan terhadap manfaat-manfaat, seperti penjualan atau pembelian, arti transaksi hak melintas. Kalau hak melintas itu kita nggak mendapatkan hak terhadap barang, tapi cuma haknya doang. Atau seperti hak meletakkan meletakkan kayu di atas kursi misalkan. Ntar kalau kita meletakkan hal yang lain, meletakkan besi, ntar nggak boleh. Atau kita ingin menjual manfaat tersebut, hak terhadap manfaat meletakkan tersebut. Hak terhadap manfaat kursi tersebut, yaitu meletakkan. Nah, itu ntar kita menjual kepada orang cuma hak meletakkannya itu aja, nggak bisa kita kursi-kursi yang kita jual ke orang. Dan meletakkannya cuma meletakkan kayunya itu aja. Misalkan akadnya itu membeli hak untuk meletakkan kayu. Nah, itu pembahasan tentang jual beli terhadap manfaat-manfaat.